Jadi aku harus belajar bahasa isyarat, kita semua sebenarnya bertiga nih. Karena karena semuanya juga karena kita berhubungan sama ya, berinteraksi. Kalau yang Betul. orang-orang kampung, warga-warga lain kan mereka nggak ngerti, memang nggak ada basicnya. Tapi kita harus belajar bahasa isyarat dulu, kemudian yang paling rumit adalah mengkombinasikan. Pengalaman pertama Sharon nggak naik kapal itu? Pengalaman pertama. Kan biasanya yang pertama itu entah jadi baik, akhirnya trauma naik kapal. Untungnya sih jadi baik ya, karena sebenarnya waktu adegan kapal-kapal itu tuh lagi badai. Waduh. Jadi memang itu kan di pantai selatan sana Anginnya lagi kenceng kenceng banget banget, gitu iya. ya. Dan karena sebenarnya di film Juminten Eden ini yang ditekanin itu drama sama horornya ada, tapi horornya tuh kayak kita kembali ke era horor klasik tahun 90. Ya kan, pernah inget gak kalau kita nonton film tahun 80 90 horor-horor klasik kayak Susana gitu ya, atau gitu tuh. Jump scare-nya minim kan sebenarnya. Iya, minim. Dari cerita malah yang dibangun. Benar, dari cerita dibangun. Ini yang dilakukan formulanya Juminten Eden untuk mengembalikan ke horor klasik itu. It's a Ghost Global Horror Story. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Global people, Edo Frizandi balik lagi di Ghost Global Horror Story yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti Global People. Tapi kali ini Edo Frizandi yang biasanya ditemenin sama Ariesta Martin punya teman-teman yang menggantikan Ariesta Martin sementara Global People. Ada tamu-tamu spesial dari cast film Juminten Eden. Halo Global People. Ada Kak Dimas Aditya, ada Kak Wina Marino. Halo Global People. Dan juga ada Sharon yang bakal nemenin Global People. Dan malam ini kita bakal bahas soal film Juminten Eden. Ini tuh genre-nya tulisannya horror, thriller, action. Ini ada action ini. Jadi ini tuh film hasil kolaborasi dari Mercusuar Films dan juga Digital Frame Production yang disutradarai oleh Deddy Mercy dan juga Jonathan Ozo yang baru-baru akan dirilis tanggal 23 Juli mendatang. Betul. Mungkin biar Global People familiar, boleh diperkenalkan dulu nama-nama sebagai case-nya siapa dan sebagai apa juga di film Juminten Eden ini. Mungkin dari Kak Dimas dulu. Oke, ini tadi sedikit mengkoreksi ya. Oh, iya. Tadi kan filmnya tadi di underline ada horror, action, thriller ya? Ya, betul. Dramanya kurang. Oh, ada dramanya juga. Oh ya ada. Dramanya Iya, ada kuat banget. dramanya. Iya, Ada jadi 4 drama, nih. drama, horror, thriller, action. Wah, oke. Itu dia. Jadi sebenarnya itu kayak ajakan ya. Horor, thriller, drama, action. Kayak mulai Iya, ya. benar. Kayak ngajak mulai gitu. Masuk, betul. Coba perkenalan dulu mungkin dari Kak Dimas sebagai siapa di film ini? Di sini aku berperan sebagai Manto. Harus aku ceritain juga karakternya? Boleh. Oke. Misalkan gambarannya aja. Oke, gambarannya. Manto ini anak juragan garam dari keluarga terpandang di kampungnya. Kemudian dia jatuh cinta dengan Juminten, seorang gadis tunawicara dan tunarungu. Namun cintanya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Jadi dia memutuskan untuk kawin lari sama Juminten. Dan setelah dia harus pulang lagi ke kampungnya, masalah mulai muncul. Dan disitulah konflik-konflik akhirnya berkelanjutan sampai ke belakang. Oke. Sebagai Kak Dimas sebagai mantu. Kak Wina? Oke, halo semuanya. Saya Wina Marino. Saya di film Juminten Eden ini berperan sebagai Farida. Farida ini adalah ibu dari Juminten, begitu. Ibu yang membesarkan Juminten sendirian dan sangat menyayangi anaknya, dan sampai akhir film pun dia tetap akan mencari dan menyayangi anaknya. Ini kayak ada spoiler sedikit ya. Enggak sih, cuman sayang aja kan. Sayang anak. aja ya. Sayangnya kan banyak ya, Iya. universal ya. Sharon sebagai sosok siapa namanya di film Juminten Eden? Halo teman-teman, aku Shan Jovian. Aku berperan sebagai Saskia, anaknya Ayah Manto dan Ibu Juminten. Oke. Tapi sebenarnya balik lagi ke judulnya. Emang Juminten ini seedan apa di film ini sih? Boleh didefinisikan edannya? Sebenarnya ini nanti bisa multitafsir ya. Orang yang melihat tokoh Juminten ini kan seolah-olah kayak seorang gadis yang lemah gitu. Dia tunawicara, tunarungu, terus dia kesannya seperti lemah, tapi dia sebenarnya memiliki suatu kelebihan yang orang-orang tidak bisa lihat gitu. Jadi Juminten ini dikatakan edan oleh orang-orang kampungnya itu karena dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang lain. Gitu.
justru dengan kekuatan extraordinary-nya dia dianggapnya edan. Dikirain edan. Padahal sebenarnya apa yang orang-orang yang nggak lihat itu yang dia lihat itu kejadian gitu. Dia bisa tahu nih orang nih begini maksudnya ke dia, nih orang begini maksudnya. Nah, perlakuan orang-orang kampung itu yang boleh dibilang ya mempersekusi dia dan keluarganya, memperlakukan dia dengan tidak baik, itu kadang-kadang kalau dilihat jadi di luar nalar. Jadi sebenarnya penonton bisa menafsirkan ini sebenarnya siapa sih yang edan gitu, siapa sih yang waras, siapa yang nggak waras. Karena kadang-kadang perlakuan orang kan terlalu berlebihan ya. Nah itu yang membuat orang-orang ngerasa mereka waras, padahal sebenarnya perlakuan mereka ke orang lain tuh bisa edan juga gitu. Bahkan lebih edan dari si Juminten. Nah itu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya edan di sini juga multitafsir ya. Multitafsir itu persepsi warga-warga kampungnya kepada dia. Menggambarkan dia mah edan gitu ya. Mungkin juga dari sosok Jumintennya perlakuan warga sekitar juga edan ke Jumintennya ya. Iya, karena sebenarnya akhirnya yang keluar dari karakter Juminten pada akhirnya yang kalau kita lihat di teasernya itu kan dia bacok-bacokan dia kan? Se-action itulah gitu ya. Dia se-ekstrim itu tuh kayak output dari apa yang dilakukan orang-orang kepada dia. Jadi berbalik ya. Berbalik. Seperti karma sebenarnya akhirnya ya. Ya, sebenarnya seperti itu. Seperti karma ya. Tapi gimana akhirnya cara Kak Dimas, Kak Wina juga Sharon buat memperdalam karakter di film ini masing-masing nih? Ada gak sih trik-trik? Akhirnya kan beda-beda ya tiap orang cara memperdalam karakter. Oke, kalau aku kebetulan untuk film ini jelas sebelumnya ini kita memang harus belajar action ya. Jadi memang kita di drill untuk mengetahui cara bela diri, cara action. Pokoknya memang di Ojo Stuntman memang diajarin khusus buat kita workshop buat film ini. Memang ada ini kan trailernya ya. Mungkin Global People yang udah ngeliat trailernya juga. Iya, ada actionnya itu sih. Actionnya itu pun saya juga ngelihat actionnya itu kayak ada di sosok Juminten doang. Oh ternyata semua pun akhirnya. Iya, ada beberapa pemain yang memang ada actionnya yang memang harus latihan bela diri gitu. Seperti apa sih latihannya, Kak Wina? Kita di di Ojo Stuntman itu memang harus bisa diajarin, kan memang saya juga nggak ada basic itu ya, apalagi memang nggak ada basic, jadi memang udah harus diajarin gimana kita jatuh, kita kelempar, kita kepukul gitu, memang ada teknik-tekniknya biar nggak cedera gitu. Itu sih pengalaman baru untuk dari nol ya. Dari kan kalau aku dari nol, aku memang nggak ada bela diri sama sekali. Gitu. Jadi sebenarnya kita belajar reaksi dulu sih. Reaksi. Kita nggak mungkin kan kalau misalnya ada adegan pukul-pukulan kita dipukul beneran kan nggak mungkin ya. Iya benar juga. Jadi kita berseolah-olah kita bereaksinya seperti apa, senatural apa ketika kita mendapatkan pukulan atau kita mendapatkan dorongan atau kita mendapatkan, pokoknya ada tekanan lah gitu. Jadi kita diajarkan untuk bereaksi dulu, kemudian nanti setelah itu kita baru dilatih lagi untuk adegan menyerangnya gitu. Jadi masing-masing tuh ada porsinya sih. Nah kalau Kak Dimas sendiri gimana tuh akhirnya? Jadi sebenarnya pas awal ditawarin film ini, mereka bilang kan ini ada film ada horror action nih sebenarnya, drama horror action di gimana gitu. Aduh, kok kayak action kayaknya nggak mau deh gitu. Karena udah pernah ya capek gitu. Terus yang paling repot adalah cedera. Di aftermath-nya itu pasti akan ada cedera atau ya minimal kita memar-memar lah. Efek setelah terjadi syutingnya ya. Jadi enggak ini yang jagoannya malah perempuannya gitu. Jadi laki-lakinya cuma yang dipukul gitu. Oh ya udah oke. Itu kan lebih efek lagi ya. Kalau yang dipukul juga. Iya sih sebenarnya, tapi kalau itu kan tergantung bagaimana kita ngeles ya. Terus akhirnya pas datang ke sana memang ada penyesuaian dan perubahan sesuai dari sutradara, kemauan sutradara sendiri dan kebutuhan dari cerita. Yang akhirnya ada beberapa perubahan dan akhirnya ada tokoh aku juga ada di situ kayak mencoba untuk mempertahankan diri lah ibaratnya gitu dari serangan orang-orang. Nah di situ tuh lumayan sih sebenarnya, kayak kembali lagi ke nge-recall aku waktu zaman-zaman mungkin hampir 10 tahun yang lalu aku terakhir main film-film kayak gitu action ya. Action gitu. Dan ternyata sekarang tekniknya udah lebih canggih sih. Oh. Iya, jadi dipermudah dengan shot-shotnya, dengan pengambilan gambarnya, terus stuntman yang disiapkan buat kita juga orang-orang yang expert ya dalam itu. Jadi membuat sangat membantu banget sangat kita membantu, ya. jadi kelihatan bagus aja di frame gitu. Oke. Ya terlihatnya supaya seril mungkin ya. Seril mungkin gitu. Mereka juga nggak nge-push pemain kalau misalnya memang nggak ada basic, mereka udah siapin stuntman kok untuk itu. Oke, jadi ada opsional ya. Ada opsionalnya. Nah kan Kak Dimas tadi juga mention
10 tahun lalu pernah ikut juga film action. Perbedaannya apa sama action sekarang nih? Wah itu kalau 10 tahun yang lalu itu Kan lumayan gapnya jauh banget. jauh pasti banget, kan. jauh banget. Jadi kalau 10 tahun yang lalu tuh memang pemainnya itu yang sebisa Seberapa mungkin di memar? push. Oh, bukan main gitu. Kita bibir pecah itu udah umum lah. Gitu. Kayaknya Jadi, itu bare minimum ya. biar buat film minimum, action ya. minimal kita memar-memar itu udah biasanya udah seperti itu. Jadi kayak udah selain kita capek fisiknya, tapi kita juga pulang sakit-sakit gitu ya. Jadi itu yang kayak membuat menjadi pertimbangan aku kalau misalnya ngambil satu project lagi. Kalau yang mengadakan action tuh kayak, aduh ini harus mikir-mikir 2 kali ya 3 kali deh Iya. mungkin. Terus akhirnya pertimbangannya kenapa akhirnya terima? Pertimbangannya karena di awal tadi dibilang jagonya perempuan dan sebenarnya adegan manto ini tuh nggak banyak. Oke. Nggak banyak untuk adegan actionnya gitu. Jadi aku pikir ya mungkin boleh dicoba lah gitu. Nah, Sharon gimana actionnya? Apakah terlibat Sharon di bagian actionnya? Udah megang pipi aja. Nah, ada kan kamu yang diajarin. Aku nggak ikut ada. action. Oh, kayak ikut actionnya. Tapi Karena dia lagi juga tidur. masih kecil. Oh, iya. Karena justru mungkin jadi tantangan juga tuh akhirnya kalau misalkan memasukkan action dan anak kecil kayak Keren gimana ya sebenarnya ya. Tapi agak tricky. Tapi di luar actionnya buat memperdalam karakter kayak misalkan Manto itu sosoknya kayak gimana, akhirnya Kak Dimas pendalamannya kayak gimana tuh? Entah menyendiri kah? Atau Kawina juga, atau Sharon juga? Sebenarnya yang paling berat yang challenge pertama aku adalah aku harus belajar bahasa isyarat di sini. Itu sama, Iya, betul. karena kan Jumintennya Iya, tunawicara. itu Betul. tuh. Jadi aku harus belajar bahasa isyarat. Kita semua sebenarnya bertiga nih. Karena karena semuanya juga Iya, karena kita termasuk berhubungan interaksi sama kan si ya. Jumintennya. Berinteraksi. Kalau yang Betul. orang-orang kampung, warga-warga lain kan mereka nggak ngerti memang nggak ada basicnya. Tapi kita harus belajar bahasa isyarat dulu. Kemudian yang paling rumit adalah mengkombinasikan dialog dengan bahasa isyarat gitu. Jadi kita dialog yang keluar dari mulut kita harus sesuai dengan gerakan tangan kita gitu loh. Jadi karena kebanyakan di sana itu kalau kalimat dibuat teman-teman yang tuli gitu, mereka itu bisa dibalik-balik subjek predikat objeknya. Jadi kayak misalnya saya sudah makan, mereka saya makan sudah gitu. Oke. Jadi ketika kita harus mengeluarkan bahasa isyarat dengan apa yang keluar dari bibir kita itu memang kadang-kadang tuh nggak sinkron. Oh iya. Nah itu yang harus dilatih kan. Iya. Kalau teman-teman kayak misalnya sosok Juminten kan dia memang tuli dan dia bisu. Jadi otomatis dia memang cukup bahasa isyarat Iya, aja cukup bahasa. dengan ekspresi muka. Tapi kalau kita kan harus ekspresi muka, bahasa Plus bahasa tangan, isyarat, iya. terus udah gitu dengan yang keluar dari suara Iya. kita harus keluar gitu. Suara dan ini juga ekspresi. Iya. Salah dikit juga berabe gitu. Makanya Beda kita arti ya? beda arti. beda Iya. arti, gitu. Untungnya kita juga didampingin juga sama Ada coachnya, ada pelatihnya coachnya dari yang kebetulan dia teman-teman, juga ya, dari teman tuli tunawicara. ada. Sharon juga belajar dengan bahasa isyaratnya juga. Iya. Berapa lama? Akhirnya coba kan karena action berapa lama dan bahasa isyarat lamaan mana sih belajarnya sebenarnya? Bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang lumayan lama. Iya. Cuman kita tuh kayak punya motivasi ketika kita melihat, wah yang ini udah bisa nih. Gitu jadi kayak kita juga pengen Semangat, bisa iya, gitu. betul. Rasa pengen bisanya juga jadi gede gitu. Karena lihat wah kok dia udah bisa ya, kok menarik ya jadinya gitu. Karena kita belum pernah kan memerankan karakter seperti Kebetulan juga yang jadi coachnya itu dia sangat-sangat membantu banget. Iya. Ya, jadi anytime kapan aja dia lagi makan pun juga kita tanya dia oke aja gitu. Oh gini gitu maksudnya dia kasih tahu juga gitu ibu apa gitu. Akhirnya yang di set orang pertama yang jago bahasa isyarat siapa kira-kira? Yang mungkin kalian look up, wah ini bisa duluan ya. Ya gitu. Juminten. Selain Juminten kan, Juminten, Juminten ya. pasti ya. Juminten ya, Karena ya. dia kan harus ya. harus Mantau kali ya toh ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Kalau aku masih ke bela diri dan emang yang untuk terakhir-terakhir baru aku belajarin ini. Iya, iya. Bahasa isyarat. Ya, karena tantangannya ternyata banyak ya, Banyak, bukan action iya. doang. Dan ada harus belajar bahasa isyarat juga. Nah, buat Kak Dimas sendiri sama Kak Wina juga, ada gak sih sifat karakter yang sebenarnya relate sama kalian dengan karakter Manto dan juga Ibu Juminten? Ataupun Sharon mungkin ada gak karakter dari Saskia yang ternyata cocok lagi sama Sharon gitu? Oh, Sharon gimana? Coba Sharon ada gak? Atau mungkin sama-sama cheerful ternyata? Atau kebalikannya? Aku sih kayaknya sama sih. Menurut aku kayaknya sama. Tapi ada perbedaan dikit. Oke.
aku itu makannya picky, nggak suka pilih-pilih makan. Kalau si Saskia ini mungkin kayak yang penting makan gitu. Sedih juga ya, di situasinya berbeda. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Yang satu ada pilihan, yang satu emang gak ada pilihan ya. Ada pilihan buat makanan. Terus akhirnya, tapi akhirnya gimana buat Sharon? Kan sebenarnya picky eater, milih-milih makan, terus akhirnya harus memakan semua. Ada gak makanan yang akhirnya, aduh harus makan ini lagi? Ada yang waktu itu makan apa? Apa ya? Kerang? Apa sih? Kerang? Bukan? Bukan. Bukan. apa Pasti nasi lo goreng? pasti. Kayaknya Atau pas di set mungkin? kayaknya yang itu yang dimasakin di cerita itu kayak kerang atau apa gitu kayaknya. Terus dia harus makan. Kayaknya Dia gitu nggak deh. maksudnya kamu suka itu atau enggak? Dia nggak suka. Oh, nggak Iya, suka. aslinya gak Aku suka makannya tuh telurnya doang. Oh, iya. Oh, padahal kebutuhan set juga akhirnya harus memberanikan diri buat makan itu ya. Kamu tau nggak itu akhirnya dibikin CGI itu karena kamu Enggak sih. Akhirnya dikarikatur ya. Dibikin Lumayan karikatur. keluar lagi tuh untuk bikin CGI itu. Oh, kalau dari makanan akhirnya Sharon nyobain. Tapi suka gak akhirnya? Apa akhirnya makan telurnya doang lagi nih? Makan telurnya doang. Saking gak maunya akhirnya ya. Oke, tapi kalau dari Kak Dimas juga Kak Wina, ada gak sifat? Kalau aku Karakter. sama karena aku juga seorang ibu, punya anak yang remaja juga gitu kan. Jadi memang sayang sama anak tuh benar-benar sayang dan akan melakuin apa aja gitu ke anak saya gitu sama. Gitu. Jadi memang aku udah nganggap dia kayak ya sama lah kayak teenager game, maksudnya remaja gitu. Jadi sayang aja gitu. Terus dari Ya, Kak gitu Dimas yang sama tadi ibu. mention juga dari warga tuh ngelakuin persekusi, bahkan yang udah bukan pembulian tapi persekusi buat sosok Juminten. Dan sebagai ibu, ada gak sih ketakutan anaknya anak asli yang mungkin aduh takut kayak gini lagi? Iya, pastilah. Akhirnya gimana tuh? Buat nanggulanginnya gimana ya? Misalkan terjadi atau belum terjadi misalkan kayak gitu. Berdasarkan film itu sih ada runtutan peristiwanya yang kebetulan aku nggak di situ. Begitu. Jadi aku tidak tahu yang hal itu gitu. Cuma dijelaskan lewat narasi kan. Iya. Nah, tapi adegannya sendiri nggak diekspos dan nggak diambil secara visual, tapi ada narasi-narasi yang menggambarkan kejadiannya seperti apa. Gitu. Kalau dari Manto sendiri sebenarnya persamaannya orang yang sayang keluarga, orang yang rela melakukan apapun dengan prinsip yang dia yakinin itu benar gitu ya. Dia bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak. Gitu. Walaupun pada akhirnya di pertengahan babak film itu dia harus dilematis memilih kasih sayang ibunya atau kasih sayang kepada keluarganya. Itu adalah Juminten dan Saskia gitu. Itu yang menjadi layer menarik untuk tokohnya Manto sampai ke belakang cerita. Oke. Tadi kan dibilang juga sebenarnya tuh udah hidup nyaman di Jogja, terus aku balik lagi ke pulau itu kan ya. Karena sebenarnya alasan mereka kembali ke pulau itu, Manto mendengar kalau kabar ibunya sakit keras. Oke. Dan ada juga di satu sisi keinginan dari Juminten yang ingin ketemu lagi dengan ibunya. Gitu. Jadi masing-masing punya motivasi nih untuk kembali ke kampung halamannya, dan ketika mereka sampai di kampung halamannya ternyata situasinya sudah berbeda gitu. Yang ada di kepala mereka mungkin anggapannya oh nanti kita akan disambut dengan Ceria. dengan buruk mungkin ya, karena kan sebelumnya kan mereka Oh, iya. perginya dengan nggak baik Iya. ya. Ternyata ibunya Manto berubah gitu, mulai baik, dan waktu Juminten mencoba untuk cari ibunya, kondisi rumahnya udah kosong gitu. Jadi memang ada apa ya, disitulah letak drama kesedihannya ya, drama keluarga yang satu terpisahkan, yang satu kembali lagi ke keluarganya, tapi dengan situasi yang berbeda Iya, gitu, betul. dengan harapan yang berbeda pada masing-masing tokoh gitu. Oke. Kira ada kecocokan juga ya masing-masing karakter ya. Iya, ada betul. Baik lagi ke Sharon. Sharon kan ini film kedua ya, film horor ya? Atau film pertama? Film pertama ya? Gimana akhirnya seorang Sharon, aku main film horor lagi, persiapan dirinya kayak gimana sih? Pertamanya tuh aku ditanyain sama mama aku, bilang kayak, Sharon kamu mau nggak main film horor? Aku kayak beneran nih. Ya jadi aku mau karena pertama kali. Tapi aku tanya dulu kayak,
aku disuruh ngapa-ngapain nggak, kata mama kayak enggak, kamu jadi kayak biasanya aja. Jadi aku hafalin bahasa isyarat di rumah, pelajarin dikit reading, dan Menarik juga ya. iya, jadi Akhirnya aku seneng juga ya. suka main film horor, seru. Seru ya. Karena film horor kedua juga sama aku juga. Nanti. Enggak, udah Oh, udah. selesai. Oh, udah Jadi selesai sebenarnya syuting. itu film udah ini duluan syuting daripada film itu, tapi film itu duluan tayang ya waktu itu ya. Jadi karena mungkin tadi benar dia bilang dia suka, akhirnya dia nagih, dia main film horor lagi, ketemu lagi kita. Akhirnya nagih. Kayaknya ketemu core-nya ya di sini ya, film horor. Spesialis film horor ya. Saya film horor. Tapi kan tadi Kak Dimas juga bilang kalau sebenarnya next-nya ada film horor project berdua juga. Sharon sendiri di film horor yang sudah syuting 1 dan 2, perbedaannya apa Sharon? Atau mungkin Sharon penghafalannya lebih gampang, terus punya trik sendiri akhirnya buat hafalin skrip dan lain-lain. Mungkin perbedaan filmnya itu yang ini nggak ada bahasa isyarat. Oke ya. Jadi lebih memudahkan. Iya. Udah. Ya sebenarnya lebih yang kedua itu lebih, kalau yang ini lebih dramanya lebih kuat di tokohnya dia. Yang kedua lebih sosok yang menyeramkan lebih muncul lah gitu. Yeah. Karena sebenarnya di film Juminten Eden ini yang ditekanin itu drama sama horornya ada, tapi horornya tuh kayak kita kembali ke era horor klasik tahun 90. Ya kan pernah inget nggak kalau kita nonton film tahun 80 90 horor klasik kayak Susana gitu ya, atau gitu tuh jump scare-nya minim kan Iya, sebenarnya. minim. Dari cerita malah yang dibangun. Benar, dari cerita dibangun. Ini yang dilakukan formulanya Juminten Eden untuk mengembalikan ke horor klasik itu. Makanya dari soundtrack, dari ambience, dari visual gambar-gambarnya, dan udah lokasi-lokasinya dipilihnya itu seperti itu gitu konsepnya dari awal. Dan jadi pas aku melihat hasil akhirnya gitu kayak wah ini sih kayak kembali flashback kayak nonton waktu aku kecil nonton film horor Indonesia seperti apa sih, seperti ini gitu. Ini gambaran yang sebenarnya. Gambarannya Ya. seperti itu gitu. Nah, dari Kak Dimas, Kak Wina juga Sharon, lebih seram film horor itu yang Indonesia klasik atau yang jump scare-nya tuh banyak. Sebenarnya serem versi kalian tuh kayak gimana? Apa lu cerita? Kalau aku nggak tahu kenapa ya, sampai sekarang tuh walaupun sebanyak itu film horor Indonesia yang sedang, maksudnya udah pernah tayang gitu ya di era anggaplah 2000 ke atas, tahun 2000 ke atas gitu kan munculnya film Indonesia lah gitu. Tetap yang di kepala aku tuh kalau film horor yang menyeramkan adalah waktu aku kecil. Kenapa bisa Sama, ya aku kan? juga bener. Kenapa bisa segitunya? Ya berarti mereka berhasil menciptakan memori ke kepala otak kita kita, ya. ke otak kita tuh kalau misalnya itu menyeramkan gitu. Entah ketakutan ataupun ceritanya. Entah Iya. ceritanya gitulah. Entahlah tokohnya yang diperankan dengan baik oleh para aktor dan aktrisnya gitu. Jadi tetap aku sih masih megang yang Indonesia klasik. Indonesia ya. klasik. Indonesia Buktinya bahkan banyak yang di remake kan sampai sekarang. Iya, betul sih. Iya, gitu. Bahkan sampai sosoknya ya. Sampai sosoknya. Banyak lah, banyak orang yang Iya. tahu sosoknya akhirnya Iya. di remake lagi. Mm-mm. Akhirnya kembali ke klasik. Sharon, sebagai yang baru muncul mungkin pas lagi film Indonesia klasik lagi diputar, Sharon belum lahir ya? Belum. Belum. Nah, Sharon udah pernah nonton belum sih film horor Indonesia klasik? Ya mungkin dengan ratu terkenalnya Susana, bisa dibilang. Enggak sih, aku soalnya penakut. Oh, oke. Tapi main film horor seneng ya? Tidak menyeramkan ya. Tidak menyenangkan ya? Oh, tapi sebenarnya Sharon sendiri emang penakut. Seberapa terakhir nonton film horor apa? Kemarin aku baru nonton film horor, apa ya namanya? Kalau nggak salah. Luar negeri atau Indonesia? Film Indonesia apa film luar? Film lupa lagi. Oh, tapi sempat nonton film horor lah Di ya? bioskop, Iya. di bioskop Bioskop. nontonnya. Enggak, di Netflix. Oh, Netflix. Streaming. Nah, terus menurut Sharon yang akhirnya udah nyemplung di film horor walaupun penakut, film horor yang terhoror versi Sharon tuh kayak gimana sih? Entah ada ketakutan dengan sosok tertentu, Yang lebih horor. ya mungkin
Sharon pernah nonton film horor, wah ini serem banget lagi, aku sampai ke bawah mimpi, misalkan kayak gitu. Kayaknya nggak ada sih. Aku nggak pernah ke bawah mimpi. Oke. Hmm, Tapi sebenarnya pemberani ya kalau nggak sampai ke bawah mimpi. Kan biasanya orang tuh saking takutnya kebayang terus, bahkan neror ya. Beberapa orang mungkin ya sosok paling ditakutin Susana, terus akhirnya takut sendirian, ada piano Ya. di tengah rumah. Ternyata Sharon seberani itu ya. Sebenarnya Kamu nggak Dengan sadar film aja horor, kalau iya. ternyata kamu pemberani. lebih logis lah Lebih akhirnya. logis. Karena kita syutingnya juga banyak kru segala gitu, jadi nggak menyeramkan Nggak ya. menyeramkan ya. Tapi pengen tahu juga dari Kak Wina, Kak Dimas juga Sharon. Sebenarnya tahu gak sih kalau sebenarnya ada baca-baca juga sih, ada sebenarnya tuh Suminten Edan, Ah iya iya iya. urban legend. Tapi sebenarnya ceritanya diambil Beda. dari itu atau gimana? Beda beda beda. Oh beda. Ya? Beda itu memang itu salah satu urban legendnya ya, legend di iya. Jawa Timur kalau nggak Iya. salah ya gitu. Di sini backgroundnya beda sih, dari waktu momen timelinenya aja juga berbeda gitu dibikinnya. Jadi memang Suminten ya kalau nggak salah. Suminten, namanya ya. Suminten. Edan. Yang Urban ini legend Juminten ya. Edan. Memang nggak ada keterkaitan sama sekali sebenarnya. Iya. Jadi lumayan sebenarnya akhirnya, wih kok ada, kalau di search ya akhirnya Iya, bebarengan benar, hal itu iya. kan ya, Iya. muncul di Google Suminten Edan itu. Nah itu kan urban legend Pak. Tapi ada gak sih versi kalian urban legend yang pernah didengar ataupun pernah cerita entah dari rumah, keluarga, kampung halaman atau sekitar? Karena kan tiap orang kayaknya ada urban legend masing-masing. Ya kalau urban legend yang pernah ku denger itu kalau nggak salah itu dulu yang tentang bunian ya. Oh Bunia. Iya, bunian yang orang masuk ke dalam satu area di tengah hutan yang akhirnya berbulan-bulan dia nggak keluar gitu. Ternyata dia ngerasa kalau di hutan itu cuman ngerasa kayak sehari, tapi ternyata dia udah berbulan-bulan di situ. Gitu. Itu sih yang aku denger dulu. Tapi semenangkutan itu gak pas pertama kali denger ceritanya? Atau mungkin ada ketakutan akhirnya gak mau masuk hutan deh. Kayak lemari Narnia gitu ya. Apa ya, kayak memang sempet sih karena waktu kecil ya gitu kan, dulu aku juga tinggalnya di Sumatera gitu, banyak hutan, jadi memang agak-agak ada rasa takut sih waktu itu. Oke, Bunian ya. Bunian. Lebih ekstrim sih sebenarnya. Kawin urban Aku legend apa ya? mungkin dari keluarga ataupun kampung halaman mungkin. Karena aku dari kecil di Jakarta, udah gitu aku berpindah-pindah tugas karena orang tua kan polisi ya, jadi pindah-pindah kota-kota gitu, jadi nggak ada yang bikin aku takut sih saat itu. Paling yang zaman dulu karena ada filmnya itu yang Si Manis Jembatan Ancol itu aja. Iya. Oh iya itu juga Iya tuh. kan? Bener tuh Si Manis Itu aja Jembatan karena kan Ancol. memang di Jakarta dan sempet juga heboh Heboh, itu heboh, doang sih. Dan itu kalau di filmnya sih Ozinya sih yang serem ketawanya. Iya iya. Dan rumah kastil yang gede itu. Iya. Itu yang serem sih. Oh akhirnya Si Manis Jembatan Ancol ya. Si Manis Jembatan Ancol ya, kalau misalnya mau di ini ya. Iya, gitu. diingatkan urban legend ya. Iya iya iya. Sharon, kira-kira apa sosok Sharon? Urban legend ataupun setan mungkin spesifiknya. Sharon tuh takut sama setan kayak gimana sih? Ya bisa disebutin, you name it ya, ada kuntilanak, pocong dan lain-lain. Atau mungkin Sharon lebih kenanya akhirnya setan-setan luar negeri. Ya kan? Dracula, Falak gitu. Dia nggak tahu dia nonton nggak. kayaknya sih aku lebih takut ke Dracula gitu. bukan Werewolf mungkin ya Tuh, lebih dia keren. mikir, berarti memang dia sebenarnya nggak takut. Iya benar. Dia nggak takut. Kalau ternyata takut dia berani. akan langsung ngomong. Kalau ya. takut dia pasti kata, oh aku takut sama ini. kuntilanak Gitu. misalnya gitu kan. Itu Iya. berarti dia nggak takut apa-apa. Iya. Bagus, Berani kamu berarti. Siapa tahu Annabelle lah ya. Caki mungkin kalau dulu Caki sih dibanding Annabelle. Ternyata Sharon juga pemberani nggak tahu Nggak takut, secara gak bener. langsung. Pemberani. kayaknya aku nggak terlalu pemberani sih. Cuman mikir aja yang mana ya yang lebih serem. Oh, Oh, di antaranya. Mungkin kuntilanak. Oke. Kan sosok itu juga gak muncul lah ya di sini ya. Walaupun lebih serem sebenarnya bisa bacok-bacok orang sih. Iya juga. iya iya. Nah. Tapi selama proses syutingnya ada gak sih mungkin masing-masing pengalaman kejadian di luar nalar? Entah ada gangguan apa, karena kan beda juga genre-nya juga. Apakah gangguan itu masih ada saat proses syuting? Kalau aku sih sendiri sih aku nggak tahu ya. Kalau aku ngalamin sih nggak, tapi aku nggak tahu kalau yang lain gitu. Karena di sini
Cuman yang aku inget adalah sewaktu kita syuting di rumahnya yang jadi setnya rumahnya Manto ini kan setnya udah lama banget nih, udah dari zaman Belanda bahkan itu. Berarti gak ada yang diubah ya, emang udah pakai rumah Iya asli itu ya? rumahnya itu rumah klasik gitu. Terus kita selamatan kan, ya mereka selamatan gitu. Terus udah gitu ada sesajen yang disiapkan di momen-momen tertentu dan memang ada apa namanya, kita kadang-kadang suka nyium bau kembang gitu di Secara beberapa random malam gitu. Jadi terus kayak random, kok tiba-tiba bau kembang, iya nyium nggak, iya gitu, tapi kita nggak ada yang bakar dan disiapin sajen waktu itu, terus tiba-tiba bau kembang, terus nanti beberapa malam kemudian kita nyium lagi gitu. Jadi dia nggak kontinu, kadang ada kadang nggak, kadang ada, terus dia hilang. Jadi kayak momennya tuh sekitar 15 menit nanti hilang baunya. Gak seintens Nggak- itu ya nggak seintens sebenarnya? itu gitu. Tapi ya karena mungkin ya namanya ini kan rumah tua dan Lokasinya juga di Jogja. lokasinya juga ya kita di pinggiran Jogja ya, Pinggir bukan di Jogja. tengah kota Jogja. Jogja. Jadi memang set-set yang sulit untuk menjangkau sebenarnya. Jadi setnya udah minim penduduk, terus Iya, iya. udah gitu set rumah tua gitu. Jadi memang ya kita nggak pernah tahu dengan kepercayaan orang-orang di kampung situ gitu. Jadi ya kita masuk ke dunia baru aja sih sebenarnya. Ya, karena kayak terisolasi ya. Terisolasi, bahkan ada satu kampung di situ yang nggak ada air. Wow. Jadi mereka itu pakai air, ada mbak? Nggak ada ya? Iya, itu Mereka yang tuh jadi set- nampung air hujan. Set rumah Juminten kan? Iya, set rumah Juminten. Jadi kalau nggak hujan ya air nggak ada. Iya. Jadi kalau ada hujan mereka nampung buat kebutuhan mereka itu air hujan. Buat sehari-hari itu Iya ya? sehari-hari. Oke. Ada gitu ya di situ. Ada di situ, Betul. di Kita juga daerah baru tahu Kidul. ya. Dan itu di Jogja ya? Di Maksudnya Kidul. Daerah Kidul. itu ya mungkin masuknya second city yang Iya. udah Iya. besar gitu, udah Iya, established gitu iya, kotanya. iya. Masih ada yang kayak Iya, gitu. masih. Dan akhirnya pengalamannya dari Kak Dimas itu ya. Kawina, apa? Apakah sama juga atau ada yang lain mungkin yang lebih spesifik? Sama sih so far juga karena memang banyak kru dan segala, teman-teman yang lain juga ada lighting, jadi nggak dibawa ke hati Pikiran ya. ke pikiran kayak gitu. Cuman paling kalau setelah kita selesai syutingnya aja balik ke hotelnya itu agak keeng aja sendiri gitu. Bukan keeng tuh apa ya, kayak sendirian nih gitu kan. Pikirannya maksudnya. pas lagi itu ya. Paling gitu aja sendiri itu. Tapi nggak ada apa-apa sih selama kitanya juga nggak ngapa-ngapain. Kayak nggak aneh-aneh ya. Nggak aneh-aneh. Sharon, gimana pengalamannya? Aku nggak ada sih, bukan di film ini. Oh, gangguannya di film lain. Film Film lain, lain. film ini aman ya, aman. Segitu udah digangguin masih berani ya? Secara gak langsung udah kebentuk ya karakternya ya? Kalau kamu tawarin film horor lagi mau nggak? Mau tuh Iya. kan? Langsung ganggu. Terakhir mungkin Nagih ya, nagih. dari Kawina, Kak Dimas juga Sharon. Best scene film ini. Terserah yang mau di spoiler entah di luar Boleh nggak trailer. spoiler? Terserah sih. Eventually kan mereka akan lihat juga, tapi jangan Iya. maksudnya yang endingnya jangan sih. Maksudnya, Iya, iya. misalnya suka Iya, di iya. bagian endingnya, apa di bagian apa gitu. Best moment versi kalian masing-masing. Coba. Kalian dipikirkan juga ya. Kalau aku sih paling puas sih ngelihat adegan pembalasannya Juminten. Oke. Pembalasan Itu juga ada di trailer ya? Ada di trailernya, tapi itu Sebagian kan ya? sebagian gitu ya. Pembalasan atas perlakuan orang-orang yang selama ini menindas dia gitu, yang akhirnya kayak semuanya kan ada konsekuensi, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya. Jadi ya itu kayak to the limit yang akhirnya penonton nanti akan juga ngerasain puas gitu nih. Ini yang harus dilakukan. Iya, iya. Kalau aku adegan bela dirinya ya, karena memang itu membutuhkan waktu yang panjang, durasi yang panjang, karena memang susah kan. Retake berapa kali Kak? Sebenarnya berapa kali aku nggak ngitung juga berapa kali, tapi lumayan kita sampai Banyak pagi, lumayan gitu, karena memang mau harus diselesaikan kan. Terus tanggung gitu, karena memang kita udah Ya udah bonyok. udah bonyok, Bonyok. udah segala macem gitu. Masa nggak Itu diselesaikan sih ya? sebenarnya yang golden scene-nya itu di situ gitu. Sebenarnya berhubungan juga ya dengan revenge-nya dan action-nya ya. Iya. Iya. Ya. Sharon, best scene di film Juminten Eda versi kamu. Kalau dari aku sih naik kapal, tapi semuanya bagus juga jadi nggak tahu. Ya gak apa-apa kan, itu best scene juga ya. Naik Tapi kapal, iya. pengalaman pertama Sharon gak naik kapal? Pengalaman pertama Sharon gak naik kapal itu? Pengalaman pertama. Kan biasanya yang pertama itu entah jadi baik
akhirnya trauma naik kapal. Untungnya sih mudah- jadi baik ya, karena sebenarnya waktu adegan kapal-kapal itu tuh lagi badai. Waduh. Iya, Jadi bener. memang itu di pantai selatan sana Anginnya- ya. Anginnya lagi kenceng kenceng banget banget, gitu iya. ya. Dan nelayan nggak ada yang berlayar hari itu, nggak ada yang berani berlayar. Kok ini bisa berani? Karena harus selesai, harus gitu. diambil, Itu iya. udah masuk hari-hari terakhir, jadi kita mau nggak mau kita mau selesaikan. Dan sebenarnya sih kita panik. Mungkin karena anak kecil kali ya, jadi ngerasa kayak Asik, jalan-jalan. hore gitu. Gitu. Jadi Itu kita mereka, berdiri aja anginnya kenceng banget. kenceng. Pantai Selatan apalagi ya terkenal gak bisa diberenangin juga. Iya, kan itu lagi badai pasir dia. situ. Heeh, Jadi pakai memang badai pasir benar-benar kita nggak bisa lagi ngeliat ke kenceng sini. banget gitu. Kena mata juga pasir gitu kan. Kenceng Jadi, sekali jadi itu. memang sebenarnya agak ekstrim di situ. Cuman awalnya pas ngeliat, oh ternyata ada 2 kapal. Jadi satu kapal kita, satu lagi tim penyutradaraan kan dan kamera. Iya, Mereka iya. juga ikut gitu. Tapi di kapal yang terpisah. Akhirnya ngerasa, ya mereka juga mau nyemplung-nyemplung, ya udah kita nyemplung bareng aja gitu. Sama lah kita berbarengan di Iya, situasi kayak senasib gini lah, ya. senasib sepenanggungan. Penting udah doa di awal ya. Mereka panik-panik banget Dan ya. pengalaman Sharon pertama naik kapal ya itu ya. Langsung badai ya. Oh, Sharon. langsung badai. Emang ditempa di film ini sebenarnya Sharon ya. Secara gak langsung. Sama terakhir dari Kak Dimas juga Kak Wina juga sama Sharon. Mungkin kasih alasan kali ya masing-masing. Apa yang bikin Global People supaya nonton film Juminten Eden ini? Oke, aku ngerasa tadi seperti yang aku bilang ya, ini film sebenarnya drama yang dibungkus dengan action dan horor dan thriller gitu. Jadi orang kan kadang-kadang suka ngeliat film horor itu secara utuhnya kayak dramanya kurang kuat gitu kan, motivasi dari tokoh-tokohnya kurang kuat. Di sini sebenarnya dramanya yang kuat, tapi bumbu-bumbunya memang ada horor, ada action dan ada thrillernya. Jadi kembali lagi ke era klasik stylenya tahun 90-80-an, kemudian juga ada paket komplit, ada slashnya, ya kan ada slasher gore segala macam, tapi memang disesuaikan dengan yang tontonan yang sekarang lah gitu ya. Terus tokohnya yang menurut aku unik adalah tokohnya perempuan, jagoannya tuh perempuan, terus bisu, terus yang kita kira lemah ternyata dia jagoannya. Sebuas Iya, itu. kuat. Sebuas Iya, kuat. itu gitu. Jadi kayak, wah ini oke banget nih, menarik nih. Jadi tonton filmnya, nanti baru akan ngerasa kayak apa ya, sensasi menonton, wah ini tokohnya keren banget sih Betul, si Juminten ini. setuju. Dari Kak Wina, Sama, semua sudah dirangkum dari terlalu komplit ya. Komplit Sharon ya. ada yang mau ditambahkan? Apa kasih tahu alasan supaya Global People nonton film Sharon? Juminten Eden. Oh satu lagi, sebenarnya ada tantangan lagi, kita harus pakai bahasa Jawa. Oh iya bang. Itu juga sudah Sumatera. bahasa Jawa, jadi benar-benar aku jadi ngomong Jawa juga. Jadi emang benar-benar harus Jawa juga, pakai bahasa isyarat ya kan, dramanya juga itu sih tantangannya, tapi Dan so far ya udah ada. Jawa dan isyarat lagi ya, udah double-double tuh udah Dan action. ada dramanya juga kan Iya, mesti gitu. Gimana Sharon? Apa alasannya? Karena ada aku, Oh iya. ada ayah, ada nenek, oma, dan film ini bagus. And ini ada girl power, Oke. ada bahasa isyarat. Jadi semoga orang yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong bisa mengerti film ini. Yes. Dan aku mau bilang terima kasih buat orang yang bakal nonton ini, because this is film bagus banget. Nonton ya. Oke, itu dia Global People. Dan terima kasih Kak Dimas, Kak Wina kasih. juga Kak Sharon. Jadi juga Sharon. Kasih. Mungkin sebagai penutup, satu kata masing-masing menggambarkan film ini. Silakan, dari Sharon dulu deh. Apa ya? Satu kata yang menggambarkan, oh kalau enggak Kak Wina dulu. Satu kata menggambarkan film ini. Powerful. Oke, Kak Dimas. Edan. Edan, powerful, Sharon. Satu kata, Apa ya? versi Sharon, kira-kira apa? Kataku sih berjuang. Oke, itu dia Global People. Jangan lupa nonton film Juminten Eden 23 Juli di bioskop kesayangan kamu, Global People. Dan itu juga sebagai penutup Ghost malam Jumat ini. Terima kasih Global People yang udah dengerin kita dari jam 10 sampai jam 12 malam. Dan buat Global People yang mungkin punya pengalaman horor juga, ataupun mau ngasih review mungkin tentang film Juminten Eden, bisa WhatsApp ke 08 12 884. Sampai bertemu di Ghost minggu depan. Thank you. Thank you.